Record dulu. Oke, tadi nyampe ke mana ya? Nah, pause dulu ya. Tadi kita sampai opsi C. Di opsi C, kolom penyesuaian berada di kredit 8,5 juta benar. Kemudian kolom neraca saldo berada di debit neraca saldo setelah disesuaikan debit 6,5 juta benar. Kolom neraca berada di sebelah debit 6,5. Salah. Kenapa? Neraca yang di opsi sini nih, ini adalah neraca saldo ya. Neracanya itu harusnya 15 juta, bukan 6,5 juta. Jadi dia salah. Opsi D, kolom jurnal penyesuaian berada di sebelah kredit sebanyak 15 juta. Penyesuaiannya itu bukan 15 juta, tapi 8,5. Bukan 15 juta, AJP atau penyesuaiannya itu bukan 15 juta, tapi 8,5 juta. Jadi opsi D salah. Opsi E. Opsi E bener lah ya. Kita cek. Kolom jurnal penyesuaian. Bentar, kok opsi E-nya salah ya? Kolom jurnal penyesuaian berada di sebelah kredit sebanyak 6,5 juta. Salah. Penyesuaian atau AJP-nya itu dia 8,5 juta. Neraca saldo setelah disesuaikan 6,5 juta benar. Kolom neraca berada di debit 15 juta benar. Kecuali yang itu. Kita cek lagi dari atas. Coba cek lagi. Oke. Opsi A, kolom jurnal penyesuaian berada di kredit 8,5 juta benar. Neraca saldo setelah disesuaikan berada di sebelah kredit 15 juta salah. Neraca saldo disesuaikannya 6,5. NSD 6,5 bukan 15 juta. Opsi A salah. Oke, A salah. Opsi B, kolom penyesuaiannya di kredit 8,5 juta betul. Neraca saldo setelah disesuaikannya ada di kredit. Neraca saldo disesuaikannya bukan di kredit, harusnya di debit. Berarti yang B salah. Neraca saldo disesuaikan iya. Kenapa debit? Karena di sini perlengkapannya awalnya debit, ketemu kredit, banyakkan debit, dikurang. Opsi C, kolom jurnal penyesuaian berada di sebelah kredit 8,5. Betul. Penyesuaiannya 8,5. Kolom neraca saldo setelah disesuaikan berada debit 6,5. Betul, neraca saldo disesuaikan ini 6,5. Kolom neraca berada di sebelah kolom neraca berada di sebelah debit 6,5. Sebenarnya ini opsinya nggak ada yang benar. Cuman iya beneran ini nggak ada yang benar. Tapi kalau harus memilih, tidak bisa memilih. No option right. Ya, nggak ada opsinya, nggak ada jawabannya berarti yang nomor 33. Udah mikir jauh-jauh, pusing-pusing nggak ada opsinya, ini yang paling bikin kesel nih. Sampai di sini dia mau ditanyain, kalian pasti bingung, nggak apa-apa, telan aja dulu. Jadi worksheet itu dia ada di sini deh, tambahin deh. Worksheet itu dia ada beberapa kolom, ada neraca saldo, kemudian ada AJP, kemudian ada neraca saldo disesuaikan, kemudian di sini nanti ada laba atau rugi, kemudian ada neraca. Ada neraca lagi, jadi ada 3 neraca, gitu. Neraca saldo ini yang bagian ini nih, ini neraca saldo. Yang kedua ini adalah AJP, ini kedua AJP. Yang ketiga di sini penyesuaian, 3, gitu. Oke, kita move ke soal selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyain nggak?
5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ada. Kita next. Nah, seru nih 3, 4 nih. Yang ditanya berdasarkan data tersebut, PT Serdadu Muda memiliki apa? Laba atau rugi? Berarti di sini konteksnya yang ditanya adalah laporan laba atau rugi. Nah, laporan laba rugi ini dia diperoleh dari pendapatan dikurangin sama beban. Nah, kita cek pendapatannya yang mana. Kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, bukan pendapatan. Sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini adalah utang, ya. Pendapatan jasa 2.500.000, maaf. Kita masukin deh di sini. 12.500.000. Ada lagi pendapatannya? Nggak ada, tinggal price. Oke, berarti sisa 3 beban. Beban listrik, gaji, sama sewa. 1 juta ditambah 1 juta, 2 juta. Dikurangin 2 juta. Berarti labanya itu adalah 10.500.000. Kenapa disebut laba? Ketika pendapatan lebih besar dari beban, dia laba. Ketika pendapatan lebih kecil dari beban, dia rugi. Berarti jawabannya adalah laba 10.500.000. Astagfirullah, kok 10.500.000? Itu kan pendapatan jasanya 2.500.000, maaf. Berarti di sini 1.500.000. Yang 1.500.000 pendapatan jasa 2,5 juta. Pendapatan jasa 2,5 juta dikurangin 2 juta. 500.000 atuh. Oh iya bener 500.000. 100.000 ya laba. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai di sini clear? Masih bisa ngikutin? Lanjut Bu, lanjut. Oke, kita next ke 35. Nah, lo 35 apa lagi nih? Nah, ini adalah memo. Tahu dari mana? Itu ada tulisannya, memo. Memo ini adalah bukti transaksi untuk internal perusahaan. Gitu. Di sini ketulisan salon ruwit bagian akuntansi pemakaian perlengkapan salon pada bulan November 2018 sebanyak 950.000. Pemakaian perlengkapan. Kalau misalnya dia pemakaian perlengkapan, berarti di sini adalah beban perlengkapan. Berarti yang harus kita tulis di jurnal umum adalah beban perlengkapan senilai 900, debit 950.000, kreditnya adalah perlengkapan itu sendiri. Karena perlengkapannya jadi berkurang ketika sudah dipakai. Perlengkapan berkurang di kredit sebanyak 950.000. Berarti jawabannya yang tidak ada kas ya kalau ada pemakaian perlengkapan. Opsi A, opsi B salah karena ada kas. Opsi C, beban perlengkapan debit, perlengkapan salon kredit bisa jadi, cek dulu. Opsi D, perlengkapan salon debit salah. Opsi E, perlengkapan salon ada kas. Ya, salah, ada kas. Ini kebalik. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai sini masih bisa ngikutin? Lanjut Bu, lanjut. Lanjut. Ini kita tandain dulu. Ting. Next 36. Bawah dulu deh. 36. Dia minta apa nih? 36. Panjang banget lagi. Oke. Berdasarkan jumlah harta dan modal akhir. Yang ditanya adalah ada 2 ya. Ada harta. Harta di sini berarti kebagi 2, ada yang tetap sama ada yang lancar. Kita hitung dua-duanya. Oke, kita cek. Seru nih. Pertama ada kas. Kas masuk ya. Kas sebanyak 25 juta. Yang kedua ada piutang. Masuk ya.
Kita yang lancar-lancar dulu nih yang di sini nih. Karena dia ada akumulasi. Piutangnya alhamdulillah 18 juta. 3, sewa dibayar di muka, harta ya, karena dia masuknya dibayar di muka. Sewanya udah dilunasin tapi belum habis masa sewanya, makanya masuk ke harta. Sewa DDM 1,7 juta. Perlengkapan masuk ke sini. Perlengkapannya itu adalah 800.000. Next, asuransi DDM masuk ya. Pokoknya yang dibayar di muka itu harta. 1 juta. Next. Kita masuk ke totalin dulu deh. Ini tambah ini 2,5. 2,5 tambah 1, 3,5. 3,5 ditambah 25 tambah 18, 3, 4. 43 ditambah 3,5 berarti 46,5 juta. Dapat 1, total harta lancar. Next, kita ke harta tetap. Harta tetapnya ada apa aja? Pertama ada kendaraan. Kendaraan sebanyak 12 juta. Next, ada akumulasi penyusutan kendaraan. AKM penyusutan kendaraan. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan ini dia mengurangi dari si harta tetapnya itu, kendaraan. Karena dia akumulasi penyusutan kendaraan, berarti dia ngurangin kendaraan. Jadi total kendaraan itu, aset kendaraan itu sudah bukan 12 juta, tapi cuma 7 juta. 1. Next, habis ada akumulasi penyusutan kendaraan, ada peralatan. Peralatan kan awalnya dia ada 10 juta, kemudian ada akumulasinya. Akumulasinya adalah 5 juta. Berarti total kendaraan itu hanya 5 juta. Semua yang ada akumulasinya kurangin. Ada habis kendaraan, peralatan, udah ya? Kendaraan, peralatan, oke udah. Berarti total harta tetap itu dia ada 7 ditambah 5, 12 juta. Harta lancar 46,5. Berarti hartanya itu 46,5 ditambah 12 juta. Berarti 58,5 juta. Masih bisa ngikutin? Ini baru harta. Cek, ada nggak yang 58, nggak ada 58, apa kita salah ngitung ya? 28,5, apa kita salah ngitung? Bu, itu yang akumulasi peralatannya bukan 3 juta, Bu? 3 juta. Iya bukan, Bu? Peralatan, ntar dulu, udah mulai pusing. Kendaraan 12 juta, benar. Kendaraan 5 juta, aku masih benar. Peralatan 10 juta. Oh iya benar. Pintar-pintar. Masih ada yang fokus. Kurang ya. 3 juta. Berarti di sini bukan 5, tapi 7 juta. 7 tambah 7, 14 juta. Berarti di sini 14 juta. Berarti di sini 60 juta 500. Oh ada 60 juta 500. Pintar Raffi, berarti jawabannya yang C ya. Tadi ada 60 juta 500. Tapi kita hitung dulu modalnya, ntar dulu. Siapa tahu ada yang penasaran. Kan dia ditanya modal akhir. Modal akhir ini berarti dia pakai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini, enggak sih ini beneran ngitung sih.
dia itu harus diperoleh lagi sama si laba atau rugi. Intinya kalau mau cari modal akhir, kita butuh data laba ruginya, habis itu baru, perubahan modalnya. Nah, laba atau rugi itu diperoleh dari pendapatan dikurangin sama beban. Cek dulu, harus dicari dulu dari laba rugi. Kenapa harus dicari laba rugi? Karena nanti, laba rugi ini akan menambahkan modal atau mengurangi modal, gitu. Cek pendapatannya di sini kita punya pendapatan jasa, 19,5 juta. Kita tambahkan sama pendapatan bunga, 2,5 juta. Kita kurangin sama beban, bebannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita cek satu-satu ya. Beban pertama 5 juta, ditambah gaji 7.850. Next 1,5 juta. Next 3.500.000. Next beban telepon 500.000. 500. Hasilnya 18.350. Geser ke sini. 18.350. Oke. Berarti 19.500.000 kita tambah sama 2.500.000. 22 juta dikurangin sama 18.350. Hasilnya adalah 3.650. Karena pendapatannya itu lebih banyak sehingga dia menjadi laba. Dapat nih laba nih. Alhamdulillah. Kita next. Laporan laba rugi. Perubahan modal. Perubahan modal itu perubahan modal dapat dari modal awal kita tambah dengan laba karena tadi kita punya laba dikurangin sama price. Udah, gitu doang. Mbak, modal awalnya dapat dari mana? Cari di sini yang ada kata modal. Tab ini yang ada kata modal. Tab 32 juta. 32 juta. Ditambah labanya tadi 3.650.000. Kita kurangin sama price-nya 2 juta. Berarti 32 ditambah 1.650.000. Berarti 33.650.000. Ada. Yeay, ada. Jawabannya C, bener ya. Alhamdulillah. Sampai di sini clear. Ini mau ditanyain. Saran dari Ibu, kalian hafalin minimal laporan keuangan cara ngedapetinnya kayak si laba rugi. Laba rugi itu diperoleh dari pendapatan kurang beban. Perubahan modal dapat dari modal awal ditambah laba dikurangi price. Yang gitu-gitunya aja. Clear sampai sini? Kita next. Oke. Masih pada fokus? Tidak. Coba ada siapa aja. Cek sound dulu. Ade ada. Tinggal bertiga. Ada, Bu. Alhamdulillah. Adit masih bangun. Masih Bu, masih. Alhamdulillah. Rapi. Hadir Bu. Sip. Kita next ke nomor. Ini ada satu nomor yang memang sengaja Ibu bikin kayak begini. Nah, sama nih. Tanggal 39 langsung kita lompat. 39. 39 itu yang ditanya dia mengalami laba atau rugi atau impas. Oke, berarti pakai rumus yang ini. Laba atau rugi dapat dari pendapatan dikurangin beban. Pendapatannya berapa? Kita cek satu-satu. Water aja ya. Pendapatan yang pertama ada pendapatan jasa 2 juta. Masukin 2 juta. Kita tambah. Kemudian ada pendapatan bunga nih ya. Ini pendapatan jasa. Ini pendapatan bunga. Pendapatan bunganya 500.000. Berarti 2.500.000. Ada lagi ke pendapatan?
Coba ke atas. Oke, aman ya. Berarti pendapatannya 2.500.000. Pindahin sini. Kita kurangin sama beban. Bebannya ada, oh ini kelihatan. Pertama ada beban listrik 500.000. Yang kedua ada beban perlengkapan 350.000. Yang ketiga ada beban gaji 1.500.000. Kemudian ada beban iklan sama beban sewa 700.000. Berarti total bebannya ada 3.050.000. Berarti ketika kita kurangin sama 2 juta, hasilnya itu dia rugi sebanyak 1.050.000. Tadi cobanya balik ya. Coba ulang. 2.500.000 dikurangin 3.050.000. Oh, 550.000. Nggak boleh dibalik ya. 550.000. Hasilnya beda. Berarti jawabannya yang 550. Clear ya yang ini ya? Yang mau ditanyain? Oke, aman. Ini jangan membuat mana sih? Oke, kita move ke soal nomor 40. 40. Oke, sampai 40. Yang ditanya berdasarkan di atas pernyataan yang tepat untuk laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal pakai rumus yang ini ya. Sret. Modal yang dicatatkan 4,5, penurunan modal, laba rugi, ada datanya. Oke, di situ modal awalnya adalah 4,5 juta ditambah dengan laba atau rugi. Penurunan modal, kolom laba rugi, penurunan modal yang dicatat 1,7 juta. Kolom laba rugi dicatat sebelah kredit. Nah, kan ada 2 opsi, ada penurunan modal yang dicatatkan sama ada kolom laba rugi. Yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil itu tetap dari laba rugi. Sama kayak di sini. Ini kan dia ngambil laba 3,6. Di sini labanya turun nih 3,6. Bukan dari penurunan modal, tapi tetap laba rugi. Nah, di sini tulisannya itu kredit. Jadi, mana ya? Sini deh. Pendapatan itu kan dia normalnya di kredit. Normalnya kredit. Sedangkan beban itu di debit. Kenapa di sini cuma ada pendapatan sama beban? Karena laba rugi isinya cuma pendapatan sama beban. Pendapatannya kredit, bebannya debit. Kalau misalnya dia nuliskan di sini pada kolom laba rugi dicatat sebelah kredit, otomatis kalau sebelah kredit, posisi kreditnya lebih besar dari debit sehingga endingnya jadi kredit. Berarti kalau kredit dia merepresentasikan kalau dia itu laba. Jadi pendapatannya lebih besar dari beban sehingga dia menjadi laba. Jadi 1,2 di sini adalah laba. Jadi kita tulis 1,2 juta kita kurangin sama si price 500.000. Sampai di sini masih bisa ngikutin? Aman ya? Man, pokoknya kalau kredit laba, kalau debit rugi gitu aja. Berarti 4,5 kita tambahkan dengan 700.000. Berarti hasilnya 5.200.000, 5,2 juta. Oke, lihat. Bapak opsi A. Ini bikin sebel opsinya. Opsi A. Bapak King mengalami keuntungan sebanyak 1,2 juta. Betul. Kenapa betul? Karena di sini dia laba 1,2 juta. Berarti dia untungnya 1,2 juta. Ya. Opsi B. Bapak King mempunyai modal awal sebanyak 1,7 juta. Salah. Kenapa? Modal yang dicatat
dapatkan itu 4,5, 1,7 itu dia bukan modal awal. Salah. Opsi C, Bapak Oki mengalami kenaikan modal dengan jumlah 2,2 juta. Salah. Kenaikan modalnya itu dia bukan 2,2 juta. Kenaikan modalnya itu cuman ini nih, 700.000. Dapat ending dari si 1,2 dikurangi 500.000. Naiknya 700.000. Opsi D, Bapak Oki mempunyai modal akhir 2,8. Enggak, modal akhirnya itu adalah 5,2 MA-nya. Opsi E, Bapak Oki mengambil untuk keperluan pribadi dengan jumlah 1,7. Enggak, mengambil keperluan pribadi Pravia kan cuma 500.000. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nih, mengalami keuntungan 1,2 juta dari sini. Clear sampai di sini? Masih bisa ngikutin? Ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut ke apa ini? Oh, modal akhir juga. Kita lanjut ke nomor 43. 43. Yang ditanya adalah modal akhir. Oke, modal akhir. Diketahui pada pada akhir Desember mengambil uang pribadi ada Prive sebanyak 1,5 juta. Modal akhir rumusnya dia itu diperoleh dari perubahan modal. Perubahan modal rumusnya adalah modal awal ditambah laba atau rugi dikurangin sama Prive. Berarti kita harus cari laba atau ruginya dulu. Jadi kita cari di laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat dari pendapatan kurang beban. Pendapatannya berapa? Kita cek kalkulator. Ketutupan. Pendapatan yang pertama di sini ada ini ya. 5 juta. Next. Pendapatan bunga 1 juta. Next. Ada pendapatan komisi 2,5 juta. Berarti total pendapatannya itu adalah 8.500.000. Kurangin beban. Bebannya ada beban apa aja? 500.000 tambah 300.000, 800. Ini deh, ini harus kalkulator. 400.000 ditambah 5 tambah 2, 7, 7,5. 750.000. Iya. Ditambah satu lagi ada beban gaji 1.250.000. Berarti total bebannya itu adalah 2.800.000. Berarti pendapatan dikurang beban, jangan dibalik takut hasilnya salah. Bentar. Oke, tadi pendapatannya 8.500.000 dikurangin sama bebannya 2.800.000. Berarti endingnya adalah atau labanya adalah 5.700.000. Laba ya, karena pendapatannya lebih besar dari beban. Mikir loh mau bilang beban aja. Oke, kan labanya udah dapat, berarti kita sudah bisa masukin ke perubahan modal. Kasih garis deh biar berwarna-warni. Set. Modal awal 2.500.000. Karena dia laba, kita tulis laba 5.700.000. Kita kurangin sama Prive. Tadi di sini ada Prive 1,5 juta. 10 menit lagi ya. 1,5 juta. Kita kurangin. 2,5 juta ditambah 4,2 juta. 7 kurang 5, 2. 5 kurang 1, 4. Berarti totalnya 6,7 juta.
Alhamdulillah ada jawabannya. Jawabannya yang B ya. Ingat, kalau kalian diminta untuk mencari perubahan modal, kalian harus dapetin laba atau rugi karena dia akan masuk di sini. Tak, tak. Kalau laba kan nambahin. Kalau rugi berarti ngurangin. Ngurangin si apa? Ngurangin si ini. Ini modal awal. Tapi nanti dia akan jadi sama-sama pengurang sama si prime. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Clear? Oke, kita next. Opo iki berdasarkan jurnal tersebut mekanisme debit kredit. Alhamdulillah kira kita dapat soal yang tidak terlalu sulit ya. Oke, nomor 44 mekanisme debit kredit yang benar. Oke. Opsi 1. Bengkel Aladin melakukan pembelian perlengkapan secara tunai, berarti perlengkapannya bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Berarti opsi 1 benar ya, karena dia secara tunai. Opsi 2, menerima uang dari jasa perbaikan AC, berarti harusnya kas bertambah dan pendapatan jasa, pendapatan bertambah. Opsi 2 salah. Opsi 3, Tuan Yoga membayar gaji karyawan, kas debit, salah. Harusnya kasnya kredit karena berkurang dan beban gajinya nambah. Opsi 3 salah. Opsi 4, toko Citra membayar utang bulan lalu, utang berkurang debit, utang berkurang, dan kas berkurang. Berarti jawabannya 1 sama kok kode sih. Kapan dia menjadi D? 1 dan 4 ya. Cek dulu. Opsi 5, membayar utang. Berarti kalau membayar utang, utangnya harusnya berkurang, bukan bertambah. Jadi jawabannya yang C. 1 dan 4. Oke, sampai di sini aman ya, karena dia gampang. Kita pindah ke soal nomor 45. 45 yang ditanya adalah neraca pada sisi pasifa. Neraca itu dia isinya adalah harta, utang, sama modal. Nah, yang aktiva itu isinya harta. Kok merah lagi? Ganti-ganti. Ini aktiva, sama aja. Ini aktiva. Yang pasifanya itu adalah utang sama modal. Berarti yang kita cari adalah yang utang sama modal. Utangnya 2 juta, 2 juta, modalnya 6 juta, totalnya 8 juta. Berarti jawabannya yang B. Gampang ya? Oh, kalau tahu konsepnya pasti gampang deh. Ada yang mau ditanyain? Masih bisa ngikutin, aman ya? Oke, kita punya 6 menit lagi. Set set set. Kita ganti 46. Masya Allah. 46 yang diminta apa? Jurnal penyesuaian yang dibuat salon jelita. Nah, bikin jurnal penyesuaiannya dari mana? Yang dibikin jurnal penyesuaiannya itu dari bayar asuransi 1 September. Asuransi 1 September 2018. Oke, kita lihat asuransi dibayar di mukanya berapa. Di neraca saldo asuransinya itu, asuransi DDM-nya itu sebanyak 1,2 juta. Berarti asuransi DDM ini dia dicatatkan sebagai harta. Kalau dicatatkan sebagai beban, namanya itu bukan asuransi dibayar di muka, tapi beban asuransi. Nah, karena dia dicatatkan sebagai harta, berarti 1,2 juta ini semuanya jadi harta awalnya. Berarti kalau awalnya jadi harta, kita mencari bebannya. Nah, kalau kita mencari beban, yang dicari dari sisi nominalnya itu adalah yang sudah
kepake. Tapi kalau dicari metode beban yang dicarinya yang belum kepake. Tahu dari mana yang udah kepake sama belum kepake? Dari urutan waktu. Nah, tadi dia bilang nih di soal bayar asuransinya itu dari bulan September 2018. Berarti September, Oktober, November, Desember, Jan, Feb, Januari, Februari, Maret. Habis Maret, April, terus habis itu Juni. Tua gapat menunjukkan lan lu Juni, Juli, Agustus. Tulis aja semuanya deh. 12. Nah, yang dicarikan yang belum kepake, yang sudah kepake. Nih ya, kata kuncinya di sini. Kok hitam lagi sih? Yang udah kepake. Yang udah kepake itu, oh nih di sini Desember as usual ada penyesuaian. Berarti yang udah kepake itu dari September sampai dengan Desember. Udah kepake. Tep, dapet lah. Yang udah kepake Desember sampai Januari. Berarti ada berapa bulan yang sudah kepake? 1, 2, 3, 4. 4 bulan. Kan aku mau ganti warna teman. Kenapa susah sekali? 4 bulan dari 12 bulan dikali 1.200.000. Tap 1, 100.000 berarti 400.000. Cari yang ada 400.000 opsinya kalau enggak B, C, D dapat 400.000. Nah, ini nominalnya kita sudah dapat ya. Tuh, nominal. Yang kedua, ayatnya. Ayatnya karena yang dicari itu adalah yang sudah kepake. Bentar. Berarti cas dulu. Ayatnya kan yang dicari itu kan yang sudah kepake. Berarti kita tuliskan di sini adalah beban asuransi. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka dengan nominal 400.000. Berarti jawabannya beban asuransi 400.000, asuransi dibayar di muka. Oke, jawabannya yang B. Cek dulu. Opsi D, asuransi dibayar di muka debit. Enggak, asuransi dibayar di mukanya kredit. Tambahin sih. Jangan biarin dia masuk. Ini debit, ini kredit. Kemudian yang D beban asuransi kas, nggak ada kas ya di AJP. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman? Kita punya 1 menit lagi yang ditanya ini besarnya beban. Cukup nggak ya? Cukup lah. 47. Yang ditanya adalah beban, berarti laba atau rugi, pendapatan dikurangin beban. Laba atau ruginya udah dapat belum? Laba atau ruginya belum dapat. Laba atau ruginya dapat dari perubahan modal. Perubahan modal dapat dari awalnya 15 juta, awal kurang akhir 2 juta. 2 juta dikurangin 500.000 berarti 1,5. Berarti ini adalah 1,5. Pendapatannya itu 10 dikurangi berarti 10 dikurangi 1,5 hasilnya itu 8,5. Ada enggak 8,5? Gak ada. Ya, bentar. 15 dikurangi ini 2 juta. 2 juta dikurangi sama price berarti dia adalah 1,5 juta. 2 juta dikurangi 1,5 juta. Berarti 10 dikurangi 1,5 juta